Keesokan paginya, ketika Andrea membuka matanya perlahan, ia merasakan ada sesuatu yang berat yang menindih perutnya. Dia meraba-raba sesuatu itu dan ternyata adalah tangan seorang laki-laki. Andrea hampir terperanjat dari tempat tidur. Segera ia masuk kembali ke dalam selimut dan memeriksa bajunya. Dia lega bajunya masih utuh. Alhamdulillah. Tunggu, di mana ini aku ya? Apa ini mimpi? Terus, siapa laki-laki yang di sebelahku ini? Batin Andrea. Andrea ingin turun dari tempat tidur diam-diam, tapi tangan laki-laki itu semakin mendekapnya. Hampir saja ia menjerit. Akhirnya ia memutuskan untuk menolehkan kepalanya pada laki-laki yang tidur di sebelahnya itu. Setelah membalikkan badannya, ia mengusap-usap matanya beberapa kali. Laki-laki yang tidur di sebelahnya ini benar-benar suaminya. Andrea menyentuh roti sobek laki-laki tersebut. Sangat keras. Mungkin karena ia gemar ngegim di sela-sela waktu kerjanya. Andrea bernafas dengan lega. Ternyata ini memang bukanlah mimpi. Laki-laki itu memang suaminya. Lama ia menatap wajah tampan itu. Matanya, hidungnya, dan bibir lembutnya. Dia menyentuh semuanya itu dengan jari jemarinya yang lembut. Merasa senang, Andrea diam-diam mencuri morning kiss suaminya. Tepat saat bibir mereka bersentuhan, Haris membuka matanya. Ia menyentuh rambut kepala belakang istrinya dan mengambil alih permainan. Andrea tidak melakukan penolakan sama sekali. Dia sudah bertekad akan membuat suaminya itu jatuh cinta padanya. Apalagi secara hukum negara dan agama mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Sebagai laki-laki normal dan telah menahan hasratnya selama beberapa bulan, jadi tidak heran bila kali ini Haris sedikit. Mulai dari bibir, ia merambah ke telinga lalu turun ke leher istrinya. Haris, di mana kita sekarang? Andrea bertanya ketika suaminya masih sibuk dengan lehernya. Laki-laki itu berhenti sejenak. Di kamar rahasiaku. Masih di rumah kan? Haris membuka satu kancing piyama istrinya bagian yang paling atas. Tepat saat tangan kirinya akan menyelinap masuk ke dalam, Andrea memegang lengannya. Dia menghentikan pergerakan tangan suaminya. Tunggu, bukankah kamu tadi malam tidur dengannya? Andrea tiba-tiba teringat dengan apa yang terjadi semalam. Dia mendorong pelan tubuh suaminya dan ekspresi wajahnya berubah sedih. Hei, apa yang sedang kamu bicarakan? Saat kamu bangun, aku di sampingmu kan? Lalu dia tidur di kamar kita. Kalau begitu, aku akan bangun dulu. Andrea turun dari tempat tidur dan mengancingkan piyamanya kembali. Sebenarnya dia juga bingung, tapi dia tidak punya pilihan lain. Ini sudah ketiga kalinya ia menolak ajakan Haris. Tunggu, kamu bilang ada yang ingin kamu bicarakan denganku. Haris memegang tangan kanan istrinya. Awalnya Andrea ragu untuk mengatakannya. Dia menggigit bibir bagian bawahnya
sebelum akhirnya menatap suaminya tepat di bola matanya. Haris, sebenarnya aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Tapi Andrea menghentikan kata-katanya sejenak. Tapi, tanya Haris. Tapi aku serakah. Aku tidak ingin berbagi dirimu dengan orang lain. Aku bersedia melakukan hubungan suami istri bila kamu adalah milikku seorang. Tapi bila tidak, cukup setengah jalan saja. Dengan tangannya yang lain, Andrea memegang pipi Haris dan menatap laki-laki itu dengan penuh cinta. Kemudian melanjutkan kata-katanya kembali. Pilihlah salah satu di antara kami. Bila kamu memilihnya, tolong jangan berikan harapan padaku. Aku akan memberimu waktu sampai kontrak kita berakhir. Aku akan menunggu jawabanmu, Haris. Pikirkan baik-baik ya, oke? Andrea menarik tangan kirinya kembali, lalu tersenyum pada suaminya itu. Haris tercengang dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa dia tidak salah dengar? Apa Andrea baru saja menyatakan perasaannya padaku? Batin Haris. Masih dengan menatap wajah suaminya itu, Andrea mengangkat pergelangan tangan kanannya yang masih dipegang erat-erat oleh Haris. Menyadari hal itu, Haris segera melepaskan tangan istrinya. Aku tahu kamu tidak bisa memberikan jawabanmu sekarang. Aku akan menunggumu. Andrea membalikkan badannya bersiap keluar dari kamar itu. Haris bertanya pada istrinya dari belakang. Lalu, bagaimana dengan ucapan pacar Andre kemarin? Andrea menghentikan langkahnya. Ia hanya melambaikan satu tangannya ke atas. Tidak apa-apa, tidak penting kok. Tidak penting, batin Haris. Saat kembali ke kamarnya, Andrea melihat Sandra yang masih berbaring di tempat tidur. Tidak hanya itu, ia juga memakai piyama kesayangannya. Karena jengkel, Andrea lalu mengambil bantal sofa dan melemparnya kepada gadis itu. Bangun! Keluar sana! Sandra yang pintar berakting, ia berpura-pura menjadi korban setelah tahu ada orang lain yang membuka pintu itu lagi. Dan kebetulan saat itu yang masuk adalah Haris. Au, sakit! Memangnya aku salah apa sih sama kamu? Ngapa kamu jadi gini sama aku? Sandra mengusap-usap kepalanya. Sakit. Di rumah ini kami punya dokter pribadi loh. Aku bisa menghubunginya untuk memeriksamu jika kamu mau. Tapi menurutku, dia tidak akan datang untuk orang sepertimu. Andrea tidak tahu bila Haris berdiri di belakangnya menyaksikan pertengkaran mereka. Mengapa kamu memanggilku? Memangnya aku salah apa sih sama kamu? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Sandra mulai terisak. Dia bangun dari tempat tidur dan berjalan menghampiri Haris. Kaget dengan aksi Sandra, mata Andrea terbelalak. Gadis itu memeluk suaminya. Hah? Andrea kehabisan kata-kata. Haris di sisi lain juga shock dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ini baru pertama kali ia melihat istrinya semarah ini. Dia tidak tahu mengapa Andrea sangat marah pada Sandra. Dia juga kaget ketika Sandra tiba-tiba memeluknya.
Sudah, jangan nangis. Ada aku kok. Kamu tidak apa-apa kan? Nanti aku akan bicara dengannya. Oke? Haris mengusap kepala Sandra seperti anak kecil. Kemudian melepaskan pelukan gadis itu. Andrea menggeleng-gelengkan kepalanya melihat pasangan tersebut. Sekarang kamu ganti baju dulu ya. Nanti aku antar pulang, oke? Haris tersenyum ramah pada Sandra, kemudian menatap istrinya dengan wajah bingungnya. Tidak salah. Haris sendiri yang mengantarnya. Kan ada Wisnu, ada sopir juga. Apa sih istimewanya perempuan itu? Dan juga kenapa sih Haris kok lembut banget kalau sama dia? Aneh.